Loh, ayo Bang Iji. Apa? Aman. Podcast. Podcast siapa ini? Loh, narsumnya sudah datang. Dari mana narsumnya? Peserta debat kemarin. Aduh, lagi sibuk ini. Ayo, narsumnya sudah datang itu di atas itu. Ayo. Yuk, sini, yuk, saya ganteng dulu ini. Biar ganteng dulu. Pinjam ini ke Crazy Rich. Aduh. Yuk, berangkat kita. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Jatim. Kita kali ini kedatangan dua orang yang luar biasa yang baru saja lolos dalam lomba debat tahap eliminasi masih ya, mengalahkan ratusan peserta yang lain. Di Jatim aja lebih dari 50 peserta ya. Ada 4 yang lolos dari Jatim, ada kampus Unair, kampus Brawijaya, kampus Win Maulana Malik Ibrahim, sama Win 1 Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Bawaslu kita kedatangan yang dari UNER. Kita bukan mau menafikan kampus yang lain ya, karena yang paling dekat memang UNER di Surabaya. Selamat datang untuk Mas Kevin Hartono ya, sama Mas Rindang Syafa. Keren, namanya ini luar biasa ini. Satu Kevin Hartono ini kayak Crazy Rich ya, saya melihatnya kayak Crazy Rich atau minimal kayak ini. Chef Arnold ya. Dari namanya juga Hartono ini orang di antara orang yang terkaya di Indonesia ya. Tapi tetap sederhana. Mas Rindang ini kelihatan banget sangat ya, saya tadi tempat diskusi sahabat Bawaslu ternyata memang pemikirannya ini calon juara kayaknya. Iya. Gimana kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap sehat dalam situasi yang mungkin saja hari ini kan level 2 ya, Surabaya sudah level 2 kalau nggak salah ya. PPKM sudah turun di Mendagrinya kalau nggak salah level 2. Iya. Dan semoga nggak ada gelombang lagi biar kita lebih ini. Nih gimana nih perasaannya setelah dinyatakan lolos? Biasa aja ya, kalau benar biasa aja ya. Karena saya pasti lolos. 32 besar biasa aja gitu. Gimana? Mas Kevin dulu atau Mas Rindang nih? Mas Kevin. Iya, kalau saya sih sebenarnya lebih ke arah lega gitu ya. Iya, lega. Soalnya jujur ini kayak sebenarnya pertama kali juga untuk ikut lomba debat gitu. Cuma sekali ikut langsung yang Bawaslu gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak berencana untuk ikut lomba debat Bawaslu. Cuman kemarin sempat ikut berpikiran untuk ikut lomba debat yang lainnya yang diadakan universitas, cuman slotnya full. Nah kemudian kampus kita tuh dapat undangan dari Bawaslu untuk ikut lomba debat Bawaslu. Nah itu kita sempat mikir-mikir berani atau tidak gitu kan. Harus berani, UNER. Saya mau masuk UNER salah masuk ke Dr. Stomo akhirnya ke rumah sakit gitu. Ya gimana Mas Kevin? Mas Rina gimana nih perasaannya nih? Pasti biasa. Kalau menurut saya sih biasa aja gitu ya. Atau gimana nih Mas Rina? Kalau untuk sementara ya lega sementara ya, karena memang untuk tahap selanjutnya mungkin menjadi PR kami bersama dan juga menjadi tantangan kami bersama. Kira-kira apakah bisa meriset kembali dan juga mendalami kembali tentang topik yang sangat menarik ini, terutama mengenai sengketa pemilihan umum. Oke. Ada kalau nggak salah dari data sementara yang saya tahu itu ada 270 peserta secara nasional dan di Jatim aja lebih 50 kampus-kampus Jawa Timur dan UNER salah satunya karena UNER memang 10 kampus terbaik ya nasional ya. Menurut saya biasa aja ya mungkin UNER ya masuk 30 besar. Apa nih persiapan selanjutnya nih? Persiapan selanjutnya masuk 32 besar rencananya akan ditanding langsung nih di Jakarta. Bapak apa ya? Namun kalau di sepak bola itu knockout ya? Apa ya? Bapak gugur ya? Iya, Bapak Gugur. Bapak gugur. Gimana nih persiapan yang akan dilakukan nih untuk ke Jakarta nih? Mungkin Mas Kevin dulu. Mas Kevin gimana? Ya kalau Atau telepon bapak saya Pak Hartono yang punya jarum gak boleh ya untuk rokok ya. Ya gimana ya persiapannya ya tetap kita latihan lagi seperti itu karena kita kan juga masih belum tahu ya ke depan ini dapat tema yang apa dalam debat. Yang penting ke depan ini kita mempersiapkan dasarnya dulu. Jadi kita mempelajari secara lebih detail mengenai Bawaslu, kemudian undang-undang tentang pemilu ataupun perbawaslu yang terkait yang mungkin bisa keluar dalam babak gugur nanti di Jakarta seperti itu. Oke, Mas Dina gimana nih?
mau ngapain ya habis ini nih? Kalau untuk kami sendiri kurang lebih memperdalam riset ya. Selain yang disampaikan Kevin kembali, kemungkinan yang paling besar sih melakukan komparasi. Karena memang Bawaslu ini atau Badan Pengawas Pemilu ini menjadi salah satu yang unik karena memang hanya ada 3 di dunia. U3 di mana aja tuh? Kok baru tahu saya ini? Saya harus belajar nih kemarin Saudi. Mana nih? Kalau nggak salah di dua negara di Afrika atau satu negara di Afrika dan salah satunya Indonesia. Sehingga Bawaslu ini cenderung menjadi lembaga baru di Indonesia. Jadi mungkin komparasi dan juga mencari kemiripan di beberapa negara menjadi fokus kami selanjutnya karena memang ya itu menjadi topik yang sangat menarik begitu. Oke. Kemarin sahabat Bawaslu sebelum di tahap eliminasi seluruh peserta itu mengirim artikel sama video presentasi ya kalau tidak salah. Temanya katanya sengketa ya Mas Lindang ya. Bawaslu tidak berwenang menangani sengketa pemilihan umum pasca penetapan hasil secara nasional. Itu gimana sikapnya dulu? Sikapnya di ketika presentasi itu gimana? Mas Lindang ketika di video itu apa yang disampaikan gitu? Mungkin Sepakat atau enggak nih tentang Bawaslu nggak usah nih ngurusin sengketa hasil atau masih apa? Karena kan perdebatan yang dilematis itu kan ya. Benar nggak sih ngomong dilematis ya? Karena saya bukan orang hukum gitu ya. Iya. Jadi bisa pro kontra gitu. Gimana Mas Kevin nih sikapnya kemarin nih? Kalau sikap kemarin kan ya sebenarnya kita meriset terlebih dahulu seperti itu. Jadi dasarnya keluarnya mosi ini kenapa gitu? Mengapa kok tiba-tiba muncul bahwa perlu dibatasi wewenangnya atau tidak seperti itu kan? Kalau sesuai dengan istilah status quo sekarang atau yang terjadi sekarang kan tidak ada aturan yang mengatur gitu kan. Jadi setelah pemilihan nasional ditetapkan, nah itu ketika ada masalah pun Bawaslu kan masih berwenang seperti itu. Nah yang menjadi permasalahan kan apakah itu akan bertumpang tindih dengan Mahkamah Konstitusi. Nah kemarin akhirnya setelah kita riset ya kita akhirnya memilih untuk menjadi standing position kontra seperti itu. Oh kontra. Iya, karena ya pertama ya bukan karena kita apa istilahnya mencari muka atau menjilat Bawaslu. Iya. Saya takutnya Iya. Karena kemarin saya lihat videonya juga kebanyakan banyak yang milih pro. Nah, sedangkan karena kalau pro kan ya banyak landasan empirisnya seperti itu. Sedangkan kita memilih kontra tuh karena setelah kita telisik lebih lanjut bahwa ya itu tadi Bawaslu itu lebih menyelesaikan secara administratif. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu yang baru memiliki wewenang bahwa ini bisa maksudnya yang dapat memungkinkan pemilu itu dapat diulang atau suara dapat diubah dan sebagainya kan lebih ke arah Mahkamah Konstitusi seperti itu. Sehingga kalau andai kata Bawaslu pun memberikan suatu putusan yang dikeluarkan setelah pemilihan secara nasional itu tentu tidak tumpang tindih atau mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika di sidang Mahkamah Konstitusi. Harusnya seperti itu. Jadi komisioner sudah ini. Pikiran kerajaan. Mas Lindang gimana Mas Lindang? Nambahin boleh dong. Oke, kalau mungkin kita ambil contoh konkretnya saja ya terkait kenapa menurut kami ini Bawaslu masih berhak berwenang. Kita sebut saja pada saat KPU telah menetapkan hasil secara nasional dan gap antara hasil penetapan ini dan juga penarikan sumpah ada yang memungkinkan untuk melihat kembali dari segi administrasi seperti misal ijazah yang palsu dan lain sebagainya. Jika hal tersebut kan tidak diatur dalam undang-undang siapa yang menanganinya, namun secara undang-undang yang pada saat ini tertulis yang memang tidak menjelaskan secara rinci, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan administratifnya. Oleh karena itu kami memilih posisi kontra karena memang juga ini merupakan suatu kekosongan hukum ataupun suatu hal yang belum diatur dan daripada itu pula dari saran kami memungkinkan untuk melakukan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terutama pada bab Bawaslu untuk melengkapi kembali hal yang belum ada ataupun diperkuat dengan peraturan Bawaslu ataupun peraturan yang lainnya. Oke. Ini satu tim berapa orang sih? 3 ya? Kalau tidak salah. Iya. Ini satu orang cowok ke cewek? Satu saya cowok sendirian. Oh, Mas Lindang? Mas Lindang ofisialnya. Oke. Oh, yang ini ya? Apa yang membantu membackup atau gimana sih ofisial itu gimana maksudnya? Oke, kalau kami dari tim UNIR sendiri memang untuk lomba perdebatan rata-rata secara tim keseluruhan kami berjumlah 6. Oh. Jadi ada tim yang speakernya atau yang pembicaranya show up tarung di atas panggung dan juga ada tim riset ataupun tim supportnya dari belakangnya. Dia yang meriset dan juga mencari bahan-bahan dan juga membantu para speaker dan juga mensupport segala kebutuhan para speaker lah ibaratnya ataupun yang akan show up.
Yang ngomong siapa nanti? Mas Rinda? Enggak, kalau saya tim riset. Oh, tim riset. Official. Cocok loh Mas Rinda gini. Jadi aku melihat Mas Rinda sebenarnya ya. Aku melihat Mas Rinda itu langsung intimidasi logika aku loh. Aku jadi goblok lihat Mas Rinda langsung. Artinya kan orang debat itu kan orang sepintar apapun kalau secara psikologis kena kan habis pikirannya kan. Ya, yang ngomong siapa nanti Mas Kevin? Mas Kevin, ada Mbak Melva dan Regita. Kalau yang dua kebetulan sedang balik ke daerah masing-masing karena kebetulan kan kita sedang liburan semester kan. Oh ya, Jadi libur semester tetap produktif lah kita. Oh aduh, nggak ada tahapan harus produktif nih Bawaslu Mas. Bikin podcast kayak gini, gitu-gitu kan, undang-undang orang yang bertanggung jawab sebelum pulang nanti kan bagus ini. Enggak, tapi ya, aku keren ya, 6 orang ada tim yang riset, terus ada tim yang nanti berbicara tahu. Mas Kevin sudah siap tuh ya, menyiapkan apa nih nanti nih? Ya disiapkan. Iya, maksudnya kalau aku melihatnya Mas Kevin ini lebih soft ya orangnya ya, lebih sabar, lebih kalem. Tipikal orang kaya memang. Lebih soft. Kalau ke bank pakai celana pendek, tapi itu yang punya prioritas Pak. Jangan diadukan itu. Dipikirkan. Iya. Mas Kevin, Mbak Rin, siapa namanya tadi? Mbak Rin, enggak yang itu ya. Mbak Regita, oke. Mbak Regita sama Melva. Dan siap sudah tarung ke. Ada dosen pembimbingnya nggak sih? Ada ya? Dosen pembimbingnya lebih tepatnya kayak kita mencari dosen yang benar-benar berkompeten atau yang menggeluti bidang dalam pemilu seperti itu. Jadi kemarin untuk artikel kita sendiri, kemudian untuk konsultasi mengenai nanti berbicara apa pas di video, kita berkonsultasi pada dosen hukum yang mengajar hukum pemilu seperti itu. Ada ya di sana khususnya. Untuk hukum pemilu itu soal pemilu itu kalau di Sepurane ya, karena bukan orang hukum ya, aku pertanyaannya mungkin agak jelek juga ya. Di sana ada memang materi tentang pemilu gitu. Mata kuliahnya ada. Hukum pemilu. Jadi mata kuliah 1 semester belajar tentang hukum pemilu itu ada. Keren ya. Iya. Sekarang sebenarnya Bawaslu juga ada program itu kalau kerjasama MOU juga ada materi tentang itu. Jadi membedah tentang pemilu itu secara hukum ya. Kalau selama ini ya, ini berapa sih Mas semuanya? Semester 4. Semester 4 masih sangat muda ya. Sudah sepinter ini loh Mas. Itu lewat semester itu nggak pinter-pinter banget itu teman saya Pak Bajul itu. Akhirnya namanya. Jadi masih aura mudanya luar biasa sekali. Saya merasa terintimidasi dari tadi kalau lihat Mas bener ini. Nah, kalau ngomongin tentang secara teoretik ya, tentang pemilu misalkan, itu yang paling apa ya, yang menurut teman-teman UNER itu yang menimbulkan pro kontra atau ada solusi baru apa kalau tentang pemilu? Atau dari produk undang tadi kan sudah disebut ya undang-undangnya gitu ya. Apalagi menurut saya. Ini kan pemilu tetap aja kan 2024 ini kan sama dengan 2019 kalau pemilunya 5 kotak suara, terus pilkadanya juga sama pakai undang-undang 2016 gitu kan kalau tidak salah ya. Iya. Itu apa menurut sampean yang mungkin menjadi catatan gitu di mahasiswa hukum nih? Kalau menurut saya menjadi catatan sih ya sebenarnya sistemnya menurut saya sudah baik, cuman ya kembali lagi mungkin lebih ke arah gimana ya, pada saat di lapangannya itu kadang kita melihat bahwa sering terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Nah itu ya mungkin perlu ditingkatkan saja untuk sumber daya yang terjun langsung di lapangan seperti itu. Oh iya. Jadi kalau Bawaslu itu kan pengawasnya sampai TPS ya, tapi hanya 1 orang gitu TPS. Kalau Panwascam itu 3 orang ini Mas ya. Kalau kota kabupaten 5 ya, ada yang 3, terus provinsi di sini 7. Jadi lebih pada sumber daya. Kebetulan nih sekarang di ruangannya koordinator sumber daya manusia nih, Pak Amin nih jadi catatannya gitu. Secara undang-undang sudah lumayan ya, sudah menurut sampean atau? Kalau menurut saya lebih setuju dengan undang-undang yang sekarang yang menempatkan kayak 5 kotak suara langsung, jadi pemilihan presiden langsung digabung dengan pemilihan legislatif seperti itu. Tapi kan itu kan sampai sekarang debatable ya, ada perdebatan, ada banyak korban misalnya 500 orang. Itu persoalannya di mana? Secara teknis atau gimana nih? Kan bareng gitu kan? Gimana menurut mahasiswa? Ini kan segar, pikiran-pikiran segar. Saya sebenarnya ingin belajar ke mereka ini. Udah pikiran agak mau umur 30 ya begini man. Gimana menurut sampean? 5 kotak suara bagus menurut sampean? Iya menurut saya bagus karena gimana ya?
Karena kalau untuk mengajukan suatu calon, kalau kita menggunakan mekanisme lama itu kan kayak harus ada batas apa presidential threshold atau apa itu namanya kan, yang harus koalisinya harus berapa persen dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti menutup kesempatan bagi calon lain untuk maju sebagai calon presiden seperti itu kan. Nah, padahal kan untuk menuju suatu orang yang berkompeten itu tidak harus dilihat dari perkumpulan partainya, tapi kan harusnya masyarakat yang benar-benar memilih dari orangnya kan seperti itu. Jadi dengan adanya 5 kotak suara langsung, berarti tidak perlu ada presidensial threshold di mana semua terbuka dan masyarakat benar-benar dapat memiliki kesempatan yang lebih atau memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih siapa calon yang layak Kalau presiden. presiden. Semakin banyak semakin baik berarti. Ya, semakin banyak. Setidaknya tidak pilihan masyarakat tidak hanya Dua, dua. kemarin 2 lukanya lama gitu kan. Sakit hatinya nggak selesai di bawah. Karena mungkin di atas sudah selesai, di bawah sih tengkaran. Gitu kan Mas ya. Iya. Mas Rindan gimana Mas? Mas Rindan? Oke, terkait mungkin pemilu yang sudah kita jalankan ya, kurang lebih ada dua pemilu ya, 2019 yang serentak dan juga pilkada serentak terakhir tahun 2021. Mungkin yang perlu menjadi catatan penting dari penyelenggaraan ini lebih ke teknis lapangan. Kenapa dikatakan teknis lapangan? Karena mungkin saya juga di daerah juga cukup terjun langsung pada saat pemilihan umum, juga melihat bagaimana prosesnya juga pada saat kemarin itu. Mungkin pelatihan lebih kepada sumber daya yang ada dan juga mungkin penambahan sumber daya karena memang sistem yang baru ini, dan juga penambahan dan juga penggabungan beberapa pemilu menjadi satu pemilu sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih dan juga pelatihan yang lebih. Selain itu juga mungkin peningkatan anggaran ya, karena memang tidak menutup kemungkinan logika tanpa logistik sama dengan Gue komisioner loh yang ngomong. Ya terus lanjut secara berlogika kita berpikir beberapa orang ini cukup, namun juga perlu kesediaan logistik dalam artian logistik kesehatan ya terutama, karena memang beberapa petugas TPS pada saat itu yang melakukan perhitungan rekapitulasi suara terdapat yang meninggal ataupun hingga tumbang, sehingga pelatihan baik secara fisik dan juga mental juga materi perlu dimantapkan kembali. Karena pada saat kemarin kan petugas TPS kalau nggak salah nih diambil dibuka open recruitment-nya. Dan menurut saya untuk beberapa kali pelatihan tidak cukup, karena memang beberapa keluarga saya juga di daerah mengikuti dan juga atau terjun langsung pada saat pelaksanaan pemilu, sehingga mungkin penambahan kembali dan juga penguatan kembali dari segi kesehatan dan juga dari segi persiapannya dimatangkan kembali gitu. Dan berbicara tadi untuk masalah pemilihan umum ya, tentang presidential threshold dan juga parliamentary threshold. Kalau saya agak berbeda dengan Mas Kevin. Gimana? Bedanya gimana? Kalau mungkin Mas Kevin lebih mendukung ke banyak calon sehingga banyak pilihan. Kalau saya lebih presiden threshold ini menjadi suatu jawaban dan juga suatu pengerucutan dari berbagai adanya pemikiran tokoh-tokoh besar yang ingin menjadi RI1 ya, membawa gagasan dan visinya mereka untuk membangun Indonesia. Kenapa harus ada presidensial threshold? Yang pertama karena memang konsekuensi kita sebagai negara demokrasi menghimpun suatu massa. Menghimpun massa dari mana ya, melalui sistem partai yang ada. Dan pilihan masyarakat tentang pemilihan partai tersebut tergantung kembali kepada visi dan juga program yang ingin dibangun oleh partai tersebut. Dan apakah partai tersebut akan berkoalisi atau tidak, maka kembali lagi mengenai tujuan partai tersebut. Beberapa partai yang akan berkoalisi apakah memiliki tujuan yang sama atau visi yang sama dalam membangun bangsa. Jadi pembatasan jumlah presiden artian menggunakan sistem presidensial threshold pun menjadi suatu jawaban, ibarat pengkerucutan dari berbagai ide yang ada, karena tidak mungkin jika terlalu banyak perpecahan juga maka akan sulit menemukan titik terang. Walaupun kita mengamini adanya sistem musyawarah mufakat, tapi dengan pengkerucutan dan juga mekanisme yang ditawarkan dengan penggabungan beberapa partai dinilai lebih baik jika menurut saya. Dan juga mungkin yang menjadi momok dari partai ini mungkin parliamentary threshold ya, memang membatasi beberapa partai. Kalau nggak salah terakhir 2,5% untuk masuk parlemen, tapi sekarang menjadi 4%. Ya 4% Ya. Susah, banyak partai yang tidak masuk ya Mas. Iya, betul. Kalau dihitung kurang lebih 2 juta suara buat parliamentary threshold. Ya, untuk dengan kalkulasi banyak partai ya. Iya. Ada yang punya partai di daerah tapi kemudian di RI nggak ada gitu kan, macam gitu kan. Jadi masih itu menjadi isu yang hangat sampai sekarang. Dan untuk pemilu itu kan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden ini kan selalu ini yang menarik itu didiskusikan. Kalau undang-undangnya nggak diubah gimana menurut Mas Kevin? Dari mana kemudian celahnya? Aku mau tanya ini sebagai, kan undang-undangnya nggak diubah nih. Semuanya kayaknya kita akan melakukan ritual yang sama ya. Ini celahnya di mana kalau misalkan dengan gagasannya Mas Kevin nih?
yang ambang batas nggak setuju dengan ambang batas itu, terus celahnya gimana? Ambang batas yang mengenai apa, parlemen lah. Parlemen dan presiden tadi kan pengennya kan semakin banyak semakin baik gitu kan. Kalau presidennya pilihannya masyarakat semakin banyak semakin baik. Kalau menurut saya sih mengenai celah hukumnya ya, Iya. mengenai maksudnya kan kalau status hukum sekarang kan ambang batas untuk presiden kan tidak ada. Yang ada kan sekarang Parlemen ya. parlemen ya. Ya kalau menurut saya celah hukumnya sih ya lebih ke arah ya langsung pada hukum yang menetapkan ambang batas itu sendiri 2,5% gitu. Jadi kalau memang dianggap bahwa angka tersebut merupakan angka yang apa ya, yang membuat banyaknya suara yang terbuang kan, anggap karena harus mengikuti ambang batas tersebut, ya saya rasa ya mari lebih baik kita mengubah pasal tersebut. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, mengubah pasal tersebut bagaimana kita menunjuk suatu anggota parlemen berdasarkan suara yang benar-benar di ranking. Maksudnya benar-benar jangan sampai suara si A masuk di partai ini padahal di daerahnya itu sudah banyak, tapi karena tidak sesuai sama parlemen dia nggak jadi, itu kan juga menurut saya kurang adil. Kurang adil ya, ada banyak suaranya tapi karena secara nasional nggak Ambang batasnya nggak masuk. Iya. Banyak tuh di Surabaya kan ada salah satu partai mungkin sudah jadi tuh, tapi karena akumulasi secara nasional nggak jadi ya Mas. Dan itu mungkin berakibat pada keterpilihan juga ya. Akhirnya. Banyak ya sudah didiskusikan. Saya kira perlu disimpan tenaganya. Sudah berapa menit Mas Agus? Sudah. Yang mengintip kasihan. Kalau saya hanya ngomong Pak, yang mengintip kan bukan saya. Makasih banyak atas waktunya Mas Kevin, Mas Rindang Syafaan. Kita telah sahabat Waslu, kita disuguhi bahwa dua orang ini luar biasa. Ini kayaknya harapan juara. Ya, juara lah, harus juara lah. Jatim harus juara lah. Iya kan? Gimana? Kalau Jatim juara nanti jangan gua main di sini, ya. Langsung jadi komisioner nanti, daftar jadi komisioner kan banyak juga kan. Kita kan membutuhkan juga orang-orang yang seperti Mas Kevin, Mas Rindang yang ahli hukum. Tapi kata saya masih ingat pesannya Gus Bah itu, orang yang bisa melanggar hukum yang ngerti hukum, karena lebih celahnya kan. Gitu. Lucu sih sebenarnya itu. Kita berharap orang-orang seperti Mas Kevin dan Mas Rindang ini banyak sekali lahir tumbuh di Indonesia, dan kita berharap juga nanti debatnya berjalan lancar Mas, terus kembali di sini dalam kondisi yang paling penting sehat. Hati-hati, sekarang sudah level 2 ya, Surabaya sudah level 2, dan semoga kita dengan selamat dari gelombang ketiga. Itu aja sahabat Waslu, makasih Mas Kevin, Mas Rindang, semoga terasa. Itu aja dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.